Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Uang, Bank, dan Penawaran Uang bagian kedua. Bank sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Yang paling mendasar adalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 12 ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang sistem moneter, penawaran dan permintaan uang, dan kebijakan moneter. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsi dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank pada umumnya antara lain yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, ketiga menyediakan layanan jasa perbankan kepada masyarakat. Fungsi dan tugas sebagai pelayan jasa bank meliputi hal-hal berikut. 1. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Kedua, mendukung kelancaran transaksi internasional. Ketiga, penciptaan uang. Keempat, sarana investasi. Dan kelima, penyimpanan barang berharga. Berikut ini merupakan 4 peran bank antara lain. Yang pertama, pengalian aset atau asset transmutation. Artinya, dilakukan pengalian data atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Kedua, transaksi atau transaction. Artinya, bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank. Ketiga, likuiditas atau liquidity. Artinya, bank dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk surplus berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Dan yang keempat, efisiensi atau efficiency adalah peranan bank sebagai broker menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya sama sekali. Beberapa perbedaan bank sentral dan bank umum antara lain: yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Fungsi bank sentral oleh pemerintah antara lain: yang pertama, bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Kedua, sebagai bank kepada bank umum. Ketiga, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Keempat, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Dan kelima, mencetak uang logam dan uang kertas. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap bank dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap bank dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Yang pertama, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian seperti kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi lainnya, sehingga mampu menciptakan
kondisi ekonomi makro yang baik seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. 2. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan yang pertama, kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran, dan kewenangan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, tugas mengatur dan mengawasi bank. Lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan atau fungsi intermediasi maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi yang pertama, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Kedua, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Ketiga, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.